Halo, gue Kevin Anggara, selamat datang lagi di channel kedua gue. Dan di video ini gue akan ngebahas tas lagi kalau setupnya sudah seperti ini. Video yang lalu lo udah ngeliat gue ngebahas tas dari brand Bowler Indonesia. Dan di video ini, dan satu video kedepannya yang tentang tas itu masih disupport oleh Bowler Indonesia. Jadi gue udah dikirimin tas lagi sama Bowler Indonesia, langsung saja tasnya. Nah, mungkin lu pada udah lihat tas ini dari video yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya gue nge-review all day duffel, cuman yang ini, yang all day backpack itu bakal gue bahas di video ini. Oke, brand Bowler Indonesia mungkin lu tahu brand ini tuh brand yang bikin koper ya. Ini kopernya juga udah ada di sini nih. Di video yang sebelumnya gue udah pernah tunjukin, cuman di yang ini nanti akan gue tunjukin lagi. Gue total udah punya 2 koper dari brand Bowler Indonesia dan total 3 tas dari brand Bowler Indonesia. Di video kali ini gue akan ngebahas ini. Di depan gue udah ada all day backpack. Nanti di video berikutnya tasnya gue akan ngebahas yang boleh spoiler dulu dah yang itu. Kalau di video ini gue akan ngebahas all day backpack. Nanti di yang minggu depan atau yang berikutnya gue akan ngebahas ini. All day weekender. Untuk memulai gue akan langsung bahas dari harganya dulu. Jadi gue seperti biasa akan taruh harganya di depan. Harga tas ini itu 1.400.000. Tapi kalau pembeliannya dengan pouch atau pocket ini itu harganya di 1.750.000 per video ini gue syuting. Warnanya ada 3, ada yang black yang kayak gue pegang sekarang, ada yang navy blue, sama ada yang sand yang warna rada krim dan coklat gitu. Ini kalau misalkan lu belinya di website atau datang langsung, lu bisa kayak personalize, dikasih inisial nama lu. Kalau tas tuh di sini, bagian sini, maksimal di 6 karakter. Ya kalau nama lu kepanjangan mungkin bisa disingkat-singkat aja. Dan harganya di 100.000, tapi khusus untuk pembelian secara langsung atau lewat websitenya. Kalau lewat Tokped atau Shopee-nya nggak bisa. Seperti biasa kalau gue ngebahas tas, itu gue akan ngebahas 4 poin penting menurut gue. Pertama material, kedua desain, ketiga comfort, dan keempat value-nya. Jadi mari langsung kita mulai dari material dari tas ini. Ini material dari tas ini tuh mirip sama tas yang sebelumnya, all day duffel yang gue bahas. Ini material untuk bagian luarnya itu terbuat dari premium nylon yang udah water resistant. Jadi kalau kena hujan, badai, segala macem masih aman. Kecuali lo bawa berenang itu nggak bisa ya. Untuk material di bagian yang dalam itu dia pakai cotton twill gitu. Nanti akan gue tunjukin. Nah ini bagian cotton twillnya. Cuman ada beberapa nggak tahu ya, beberapa bahan-bahan yang secara langsung kalau gue pegang tuh kayak beda dan ada material lain lagi yang gue nggak tahu itu apa. Terus untuk zippernya bukan YKK tapi udah oke sih. Kalau untuk bahan dari pouch atau pocketnya ini bahannya adalah vegan microfiber. Kayak semi-semi kulit gitu. Oke, nanti gue akan bahas yang ini terpisah, tapi yang pertama gue akan bahas tasnya dulu. Ya material itu aja. Sekarang kita lanjut ke desainnya. Secara desain tas ini sangat, ya orang kalau mikir backpack, ya inilah yang muncul di pikirannya biasanya. Dia nggak punya kompartemen yang ada di luar, nggak ada. Jadi langsung, ini ada 2 kompartemen yang kelihatan dari luar, itu langsung ke dalam. Jadi nggak ada kompartemen luar kayak di sini tuh, itu nggak ada. Berat kosongan tas ini tanpa isi ada di 1,5 kilo. Dan volume tas ini di 17 liter. Di bagian belakang bisa kita lihat dulu, ini ada satu buat trolley sleeve gitu. Jadi kalau misalkan lu ke bandara, lu bawa koper juga sama tas ini males gitu lu gendong, itu bisa lu taruh. Nah sama ini sebenarnya ada satu hidden pocket yang gue cek kalau di website itu kayak nggak ditulis deh. Cuman gue setelah memakai itu gue menemukannya. Di bagian atas ini kayak ada sebuah, dan dia dalamnya kurang lebih segini, gue berdiri aja. Dalamnya kurang lebih segini nih. Jadi kalau mau masukin HP itu muat. Tapi kalau paspor muat juga sih. Ini coba ya gue masukin HP gue. Set, muat. Snap, sudah dibawa. Tapi yang repot adalah kalau lu pengen keluarin HP lu. Lu harus ke belakang kayak gini. Set, terus baru diambil. Cuman ini ada, ya namanya juga hidden pocket ya. Ngeluarinnya agak susah. Tapi gue nggak tahu di skenario penggunaan gue kira-kira barang apa yang cocok buat gue taruh di situ. Terus kita lihat kalau dari bagian luar lagi cuman ada satu top handle di bagian atas. Sekarang gue akan nunjukin gimana caranya masang ininya, pouchnya. Jadi di bagian belakang dari pouchnya ini itu kayak ada sistem quick snap gitu. Tarik bagian ininya nih. Setelah ditarik habis itu tinggal dibuka. Nah ini lu masukin ke bagian depan dari tasnya. Caranya seperti ini, tinggal di slide aja dari atas. Udah, habis itu ininya tinggal di tempelin sampai bunyi klik. Nah, jadi
pouch ini tuh jadi kayak bagian kompartemen dari tas lu sendiri. Jadi dia ya bukan built-in dari tasnya. Jadi lu kalau butuh kompartemen itu lu harus beli ini secara terpisah. Ya bagian luar gitu aja, nggak begitu banyak yang bisa diapa-apain dan dikomentarin. Yang gue suka nih bagian sini, bagian depan logonya terlihat sangat minimalis, warna hitam juga, persis kayak tasnya. Ini mau keisi atau nggak keisi, tas lu tuh bentuknya udah kayak gini. Beda sama ada satu tas gue yang di belakang, yang dia lebih lemes gitu. Ini gue tunjukin ya. Nah, lu lihat nggak sih kalau dari side profile bagian samping nih, ini kalau ini yang kanan gue nih, ini kalau misalkan diisi atau nggak diisi, kayak bentuknya tuh gini-gini aja. Beda sama yang tas gue yang satu ini dari Sidekick Project. Ini kalau nggak diisi, itu kayak gini. Tapi kalau diisi, itu bakal lebih mengembang gitu. Nah, bedanya di situ. Sekarang gue taruh lagi. Oke, sekarang mari kita langsung lihat kompartemennya. Ada dua. Yang pertama akan gue kasih lihat, itu yang paling belakang dulu. Ini adalah satu kompartemen buat laptop. Lu bisa masukin laptop ukuran, coba ya, laptop yang gue punya tuh cuman untuk laptop MacBook gue ukuran 14 inch masuk dengan sempurna. Dan ya ini harusnya bisa sampai 16 inch ya, buat laptop sampai 16 inch masih bisa. Terus udah langsung ke kompartemen utama. Untuk bagian kompartemen utama ada dua yang akan gue bahas, di bagian depan sama bagian belakang. Sekarang kita bahas yang belakangnya dulu, di bagian sini. Nah, di bagian sini nih yang paling atas dia ada satu kompartemen dengan resleting, organizer gitu, yang panjangnya tuh sampai sini lah, kurang lebih setengahnya. Dan itu bisa lu taruh kayak pasport atau apapun yang barang flat yang lebih gede. Terus di bagian bawahnya di sini yang agak depan itu bisa buat iPad biasanya. Ini sampai bawah. Terus di bagian sini nih kelihatan kan? Kiri sama kanan, tempat botol minum atau apapun lah. Jadi dia kebagi dua, kiri dan kanan. Terus habis itu, satu lagi, ini ada quick access buat naruh kunci biasanya nih. Itu bisa digantungin di sini kalau lu punya kunci-kuncian, biar rapi. Terus bagian depannya, kayak gini nih, di bagian sininya, itu ada satu kompartemen lagi, yang kalau di websitenya ya, dia pakainya untuk sepatu. Lu bisa masukin sepatu di sini. Jadi ini gue buka nih. Lu bisa masukin sepatu di sini. Jadi dia, atau kalau misalkan lu nggak bawa sepatu dengan backpack ini, lu bisa masukin baju-baju kotor lu. Jadi baju kotor lu sama baju lu yang bersih itu nggak nyambung jadi satu gitu. Seperti itu. Terus udah bagian dalamnya langsung kompartemen utama, nggak ada yang gimana-gimana lagi. Kurang lebih keseluruhan dari tas all day backpack itu seperti itu. Sekarang mari gue bahas dari sisi comfortnya ketika dipakai. Ya menurut gue ini adalah tipe tas backpack yang cukup rigid, cukup kaku. Beda sama tas yang tadi gue tunjukin, itu tasnya lebih lemes gitu. Nah kalau tas yang ini kayak gue bilang tadi, mau lu isi atau nggak diisi tuh bentuknya udah kayak gini, nggak berubah-berubah. Tapi ada satu yang gue suka, jadi dia bisa berdiri sendiri. Seperti ini. Kan biasa kalau tas-tas yang kayak tadi gue tunjukin itu kalau misalkan nggak keisi, lu taruh nih, dia bakal lemes dan jatuh ke depan. Nah, yang gue suka dari tas ini adalah itu. Strukturnya bagus. Ya, tergantung preferensi banget ya. Preferensi lu pakai tas kayak gimana. Kalau untuk backpack, gue demen sama bagian ininya nih. Shoulder strapnya dia nggak yang terlalu empuk. Ya, gue nggak suka yang terlalu empuk, tapi dia nggak juga terlalu keras. Jadi ini enak dan cocok buat gue. Dia tuh kayak slim gitu. Kalau dipakai enak. Tadi gue belum bahas bagian ininya ya. Sekarang sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari kita bahas pouch atau pocketnya. Nah ini tuh kalau misalkan lu lepas, ya lu bisa bawa ini langsung gitu tanpa tasnya. Misalkan lu bisa bawa barang-barang esensial seperti power bank, pasport, dompet, dan segala macemnya. Kabel-kabelan, itu dia bukanya dari samping. Dan dia nggak full bukanya. Dia ada satu kompartemen langsung di tengah. Itu buat barang-barang yang lebih gede. Terus bagian belakangnya ada satu organizer dengan resleting. Dan di bagian depannya ada dua organizer juga. Buat power bank bisa, atau AirPods, AirTag, apapun itu. Sama ada satu semacam karabiner gitu buat naruh kunci-kuncian biasanya. Dan ini sistemnya kayak quick snap juga. Tinggal di klip seperti itu. Udah sih, jadi kalau misalkan lu pengen bepergian tapi nggak pengen pakai backpack, tapi lu kebetulan bawa backpack itu, lu bisa langsung cabut ininya doang terus lu bawa jalan. Buat kondangan nih biasanya. Oke, berikutnya kita bahas value-nya.
Dengan material dan spesifikasi yang dari tadi udah gue sebutin, dan harganya di 1.400.000, menurut gue value-nya oke aja. Ya, tapi ini mungkin akan terlihat mahal, lagi-lagi akan terlihat mahal untuk lo yang nggak hobi tas kayak gue. Tapi kalau buat lo yang seperti gue, yang hobi tas juga, harga 1.400.000 dengan semua spesifikasi yang udah gue sebutkan tadi, ini value yang oke aja. Nah, pokoknya kalau buat semua koleksi tas gue, buat all day backpack seperti ini, gue nggak akan keluar duit lebih dari 3 juta. Jadi ini masih masuk dalam budget gue. Berikutnya yang mau gue tambah dari tas ini tentunya water bottle pocket di luar. Gue demen tas yang di bagian luarnya ada tempat buat botol minum. Sama mungkin ada satu quick access kecil buat dompet atau handphone di bagian samping sini nih. Jadi dia coba aja bisa dibikin resleting, terus gue masukin HP. Jadi skenario penggunaannya itu kalau misalkan kita lagi make kayak gini nih, lagi jalan, gue agak munduran kali ya biar kelihatan. Kayak lagi jalan terus pengen ngambil HP, itu tinggal gue keluarin satu tangan gue, terus ambil dari sini satu resleting buat HP atau paspor. Pokoknya buat barang-barang yang quick access lah. Ya kalau misalkan harus nambah sesuatu, yang pengen gue tambah dari tas ini adalah itu. Sama mungkin satu lagi adalah handle buat bagian samping. Bisa di sini. Set. Karena gue juga sempat punya backpack yang handle-nya itu ada 3 malah. Di bagian samping ada 2, sama bagian atas 1. Tas ini buat siapa? Tas ini buat lo yang sering bepergian dan nggak mau pusing. Tipe mirip sama orang-orang yang brand dari tas atau koper yang dipakai itu satu brand. Dan biasanya mereka belinya tuh di bandara, atau nggak sih lo? Ya, tapi intinya ini buat lo yang pengen terlihat premium, berkelas, tapi budgetnya nggak semahal itu. Oke, segitu aja pembahasan gue untuk tas all day backpack dari Baller Indonesia. Thank you Baller Indonesia udah ngirimin gue tas dan mensupport video ini. Udah mensupport channel tas gue ini. Nggak channel tas juga sih. Cuman thank you, terima kasih. Terus berikutnya, videonya adalah tas satu lagi, all day weekender. Oke, segitu aja. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.